Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Arganta Bagas, absen 8. Saya Alfila Sebacana Feral, absen 9. Saya Berkah Rahmanto Gilang Samudra, absen 10. Saya Cahayatria Wardani, absen 11. Saya Damar Kusumardani, absen 12. Hari ini enaknya kita ngobrol apa nih? Kayaknya seru nih kalau kita bahas tentang seni. Kita main tebak-tebakan dulu ya. Boleh. Cluenya adalah karya seni 3 dimensi. Miniatur. Bukan. Coba tebak lagi. Topeng. Bukan. Tapi topeng kan karya 3 dimensi. Iya sih, tapi bukan itu yang aku maksud. Coba tebak. Sudah. Saya mau tebak. Kan miniatur sudah salah, topeng juga salah. Kali ini jawabanku pasti benar. Apa tuh, Ga? Apa tuh? Patung. Ya, benar. Kalian pada tahu nggak sih patung itu apa? Tadi aku habis baca dari website perpustakaan.id, definisi patung sendiri adalah salah satu bagian dari seni rupa 3 dimensi. Kenapa kok disebut 3 dimensi? Kenapa nggak 2 dimensi atau 4 dimensi gitu, Mar? Kenapa ya? harus 3 dimensi? Karena patung memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, serta tinggi. Hal ini menyebabkan patung dapat dinikmati dari berbagai sisi. Berbeda dengan seni 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Biasanya aku lihat patung tuh bentuknya cuma manusia dan hewan. Apa ada bentuk lain selain manusia dan hewan? Bener sih, umumnya patung hanya menggambarkan bentuk dari makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Namun, seiring berkembangnya waktu, patung dibuat untuk menggambarkan benda dan hal-hal dalam imajinasi sang pembuatnya seperti mobil, raksasa, monster, dan lain-lainnya. Aku biasanya lihat patung itu terbuat dari batu atau kayu. Kalau yang terbuat dari batu, biasanya kita lihat di candi-candi gitu. Ada nggak ya kira-kira patung yang dari bahan lain itu? Ada dong, awalnya emang dulu itu patung itu hanya terbuat dari batu dan kayu. Tapi seiring berkembangnya zaman, kreativitas manusia itu juga berkembang dan jadi jenis patung itu jadi banyak. Mulai dari besi, dari semen, bahkan ada pula patung yang terbuat dari susunan material-material yang tidak terpakai seperti daur ulang gitu, Ral. Wah, ternyata orang-orang pada kreatif banget ya. Nah, kan udah jelasin ya pengertian patung secara umum. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang karya seni patung. Kira-kira di Indonesia ada nggak ya seniman yang bagus karyanya? Aku tahu seniman dari Indonesia yang nggak kalah keren, yang bernama Dolorado Sinaga. Jadi seniman ini sudah punya banyak karya. Tapi yang sekarang mau kita bahas adalah karya patungnya yang berjudul Solidaritas. Emang sebagus apa sih patungnya? Aku penasaran banget nih. Jadi ini ada patung yang berjudul Solidaritas dari karya Dolorosa Sinaga. Patung ini dibuat tahun 2000, memiliki ukuran 84 x 100 x 29 cm dan berbahan dasar perunggu. Wah, berarti si Dolorosa Sinaga ini nggak main-main ya dalam membuat karya seninya. For your information aja nih guys, dilansir dari galerinasional.or.id, deskripsi karya patung ini adalah sekelompok perempuan yang berdiri sejajar dan saling bergandengan tangan menjadi satu keutuhan dalam kebersamaan. Seorang perempuan di sisi paling kiri mengepalkan tangannya ke atas dengan penuh semangat. Di antara barisan tersebut, ada pula sosok perempuan yang mengandung seolah menunjukkan fitrah wanita sebagai seorang ibu. Sosok-sosok yang terekspresikan secara abstrak ini menjadi ungkapan ekspresionis yang kuat. Coba dong Berkah, jelasin analisis kamu tentang patung ini. Kalau dari analisis aku ya, karya representasi visual ditampilkan dengan bentuk realis yang terencana, tertata, dan rapi. Sesuai dengan konsep realis yang menyerupai bentuk asli suatu objek. Pola bentuk tangan pada patung tersebut dibuat berirama atau sama, yaitu bergandengan. Aku juga mau nambahin nih analisa aku. Jadi bentuk wajah pada patung dan juga tangan wanita di paling ujung kiri itu menggambarkan semangat dari para wanita tersebut. Secara keseluruhan, komposisi karya Dolorosa terlihat sangat jelas sehingga makna dapat disampaikan secara langsung. Karena analisis kalian berdua, aku jadi penasaran nih, apa sih makna yang mau disampaikan Dolorosa Sinaga lewat patungnya ini? Aku mau jelasin ya. Patung Solidaritas karya Dolorosa Sinaga ini bermakna sebuah solidaritas dari kaum perempuan, digambarkan dengan adanya 7 perempuan ini. Patung ini menyimbolkan bahwa perempuan tidak pernah dirubuhkan. Wajah pada patung dan juga tangan wanita di paling ujung kiri menggambarkan semangat dari para wanita tersebut. Namanya juga ciptaan manusia, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Bener banget.
Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Apa ya kekurangan dan kelebihannya? Ya kalau dari aku sih patung ini memiliki kelebihan, gambar atau bentuk dan judulnya patung jelas sehingga saat orang melihat bisa langsung mengerti. Tujuan dan atau makna dari patung sangat bagus dan dapat memotivasi orang-orang. Kekurangannya mungkin dari warna dari patung yang terlihat sedikit monoton. Wah, ternyata di balik sebuah patung ada banyak makna yang dapat disampaikan oleh senimannya. Bener banget, ternyata di balik patung ini tuh banyak banget maknanya. Mulai dari Dolorosa Sinaga ini kan perempuan ya, jadi dia tuh sangat di karya-karya yang lain dia tuh juga banyak sekali menjelaskan tentang perempuan-perempuan kayak gitu. Dan kayaknya kita ini udah kupas tuntas nih tentang patung karya Dolorosa Sinaga yang berjudul Solidaritas ini. Mulai dari deskripsinya, analisisnya, tafsir sampai kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang waktunya kami pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Dadah. Dadah. Sudah, Pak. Berapa, Pak? Kok 6 sih? 6 enggak?